Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang uji regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke pengujiannya, saya mau menjelaskan dulu sedikit tentang apa itu uji regresi. Jadi uji regresi itu adalah salah satu bentuk pengujian statistik di mana digunakan untuk menentukan hubungan antara kedua variabel, baik itu dari variabel dependen maupun dari variabel independen. Apakah keduanya memiliki hubungan yang linear atau tidak, seperti itu. Nah, pengujian regresi ini juga bisa digunakan sebagai bentuk pencarian hipotesis dari apa yang telah kita tulis sebelumnya. Jadi sebelum melakukan penelitian, baiknya kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi ini. Seperti itu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke tutorial pengujian regresi linear sederhana. Nah, ini merupakan kita pakai set yang sama dengan pengujian sebelumnya. Jadi di sini ada variabel X1 dan variabel Y. Jadi kita cuma menggunakan satu set variabel, yaitu antara variabel harga atau X dengan variabel permintaan atau Y, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk. Jadi kalau mau menghitung uji regresi, kita langsung masuk saja ke analyze. Di sini ada regresi, lalu kita masuk linear di sini. Nah, di sini sudah ada linear regression. Nah, di sini langsung masukkan variabel yang masuk variabel dependen dan juga masuk ke variabel independen, seperti itu. Nah, setelah kalian memasukkan ke kotak-kotak ini, kalian langsung saja pencet OK di sini. Nah, di sini langsung keluar output yang kita inginkan. Jadi di sini ada 4 output yang akan dihasilkan dari pengujian regresi. Yang pertama, output variable enter atau remove, model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, masing-masing ini memiliki fungsinya, memiliki fungsi seperti itu. Nah, untuk variable enter di sini mengindikasikan bahwa kedua variabel ini ada untuk diuji. Jadi di sini ada variabel independen, terus dependennya adalah permintaan atau Y. Nah, di sini model summary, disinilah kita akan melihat hasil dari uji regresi kita. Nah, yang pertama itu adalah kita melihat dari hasil R, seperti itu. Nah, R ini merupakan salah satu bentuk komponen yang dimana memperlihatkan korelasi antara variabel X dan variabel Y, seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa hasil dari pengujian kita R itu adalah 0,732. Artinya bahwa korelasi antara variabel X dan variabel Y itu adalah kuat, seperti itu. Nah, nanti untuk untuk kategori tingkatan range dari korelasi ini bisa kalian download di Google ataupun nanti kita sertakan di kolom description, seperti itu. Nah, untuk kita lihat bahwa di sini 0,732 yang dimana kalau dia masuk ke antara 0,600 sampai 0,799 itu dalam kategori kuat. Artinya korelasi antara variabel X dan variabel Y itu kuat. Seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke R-square. Jadi R-square ini memperlihatkan seberapa kuatkah pengaruh dari variabel X ke variabel Y, begitu pula sebaliknya. Nah, kebetulan di sini R-square-nya adalah 0,535. Artinya sebanyak 53,5% variabel Y itu dipengaruhi oleh variabel X. Sisanya yaitu sebesar 46,5% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, biasanya para peneliti itu akan mencari di penjelasan kira-kira faktor-faktor lain itu seperti apa yang mempengaruhi penelitian ini, seperti itu. Nah, mungkin untuk model summary kita hanya melihat dua ini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kotak ketiga yaitu ANOVA. Di sini ada dua macam hal yang bisa kita baca. Yang pertama adalah signifikan, yang kedua adalah uji F. Jadi perlu saya jelaskan bahwa uji F itu adalah bagaimana kita melihat
hubungan secara simultan atau bersama-sama di antara kedua variabel seperti itu. Nah, variabel itu bisa kita hitung secara parsial ataupun kita hitung secara bersama-sama. Biasanya uji F dan uji T ini bisa kalian masukkan di dalam komponen penelitian, tetapi lebih afdol jika kalian menggunakannya ketika mempunyai variabel X itu lebih dari satu. Artinya kita mengatakannya regresi linear berganda seperti itu. Dan untuk pengujian kita ini, kita hanya menggunakan regresi linear sederhana saja. Seperti itu. Kalau regresi linear sederhana, kalian boleh langsung memasukkan uji regresi, boleh juga langsung sama-sama menggunakan uji F ataupun uji T. Nanti kita akan jelaskan uji T ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke regresinya. Nah, untuk regresi, kalian perlu melihat dari signifikan saja. Nah, persyaratan dikatakan dia berpengaruh adalah ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Seperti 0,005 maksud saya, bukan 0,05 ya. Nah, ketika nilainya kurang dari 0,005, maka dikatakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan seperti itu, artinya berpengaruh. Seperti itu, karena di sini signifikansinya adalah 0,002 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai koefisien. Dan jadi nilai koefisien ini adalah ada dua macam juga yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, kita melihat uji T dan kita bisa membuat persamaan regresi. Nah, jadi di dalam pengujian regresi ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah hasil dari signifikansi untuk mengetahui apakah kedua variabel ini saling berhubungan satu sama lain dan persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi ini sebenarnya untuk memperlihatkan seberapa kuat. Jadi mirip dengan R square di model summary seperti itu. Nah, untuk melihat memetakan persamaan regresi, kalian cukup lihat 13,392 sama 0,416. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, jadi persamaan regresi itu punya konsep, yaitu persamaannya adalah Y sama dengan A tambah BX, seperti itu. Nah, dia akan bertambah BX-nya jika bertambah juga variabel X-nya. Jadi kalau misalnya kalian penelitiannya regresi linear berganda, kalian cukup buat persamaan Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2. Seperti itu. Tambah E. Jangan lupa di belakangnya tambah E, yaitu unsur error. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti di A, koefisien A, itu kalian akan masukkan 13,392 ditambah BX. B-nya itu kalian masukkan 0,416X tambah E. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji T. Jadi uji T itu adalah salah satu bentuk pengujian hipotesis juga yang dimana kita membacanya itu secara parsial. Dan kebetulan karena penelitian ini tidak menggunakan lebih dari satu variabel, jadi hasilnya sama saja gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu adalah 0,002, artinya kurang dari 0,005 seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa variabel ataupun penelitian ini itu memiliki hubungan baik secara simultan maupun secara parsial karena cuma satu variabelnya seperti itu. Jadi memang uji regresinya itu baik dan sama-sama memiliki hubungan antara variabel X dan variabel Y seperti itu. Itu mungkin untuk penjelasan saya terkait tentang uji regresi seperti itu. Jadi perlu diingatkan lagi bahwa kalau misalnya kalian menggunakan regresi, jangan lupa perhatikan dulu kalian itu mau pakai regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda seperti itu. Nah, uji F dan uji T ini sama-sama bisa dimasukkan di dalam laporan ataupun penulisan penelitian kalian. Itu kemampuan ataupun kemauan dari pihak individu masing-masing seperti itu. Ataupun kalian kalau misalnya punya lebih dari satu variabel, boleh sekali kalau kalian memasukkan uji F dan uji T supaya lebih meyakinkan lagi bahwa penelitian ini itu
penelitian yang tidak bias dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Itu mungkin saja tutorial saya terkait tentang uji regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf apabila di dalam tutorial ini cara ngomong saya sedikit lebih cepat dan banyak salah-salah kata. Cukup sekian, terima kasih.